Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Masa kerjaanku cuman buat kamu hamil aja. Paling masalah Zain yang pulang telat, memang mereka ini. Dedi jadi ojol oma, celetuk Asriel yang mana membuat Daisy membulatkan matanya. Apa? Jadai ojnol el, raut wajah Daisy terlihat syok, dia beralih menatap ke arah pintu yang sudah ditutup. Di dalam, Zain berusaha membujuk istrinya. Sea terusan menepis tangan Zain yang berusaha memegang lengannya. Bukan Zain namanya jika menyerah begitu saja. Kini, pria itu berlutut di hadapan Sea dan memegang kedua lutut sang istri. Jangan diamkan aku begini, marahi sajaku, maki saja aku, tapi jangan diam begini. Iya, aku ngaku aku salah. Aku udah bohong sama kamu, aku sebenarnya ngojol. Dari kapan? Tanya Sea dengan tatapan dinginnya. Zain meneguk kasar ludahnya, pria itu menatap Sea dengan tatapan ragu. 2 bulan lalu, ringis Zain. Selama itu kamu berbohong sama aku, Zain menunduk dalam, posisinya salah di sini. Selama 2 bulan, Sea tak mengetahuinya. Hubungan mereka pun berjalan sangat baik dan Zain pikir Sea tidak akan tahu tentang apa yang dia lakukan. Aku memintamu untuk fokus saja dengan kuliahmu agar cepat selesai. Kamu bisa membantuku di perusahaan, Zain. Kamu punya potensi yang besar untuk sukses. Aku sengaja kuliahin kamu, supaya kemampuan kamu lebih terasah. Kalau kamu mau bekerja, katakan padaku. Aku akan mencarikanmu posisi yang bagus di kantor. Kamu memiliki kecerdasan dan cara berpikir yang matang. Jangan kamu sia-siakan itu, jelas Sea panjang lebar. Sea, aku tak bisa bekerja di kantor. Aku tak punya pengalaman sama sekali. Makanya aku minta kamu kuliah, biar kamu dapat pembelajaran yang bagus sebelum memulai pengalaman bekerja, sahut Sea kembali. Zain diam, dia menerima omelan dari istri cantiknya itu. Pria itu tertunduk dalam. Otaknya berpikir keras bagaimana caranya ia meruntuhkan amarah Sea. Tak disangka, Sea menangkup wajah Zain, membuat pria itu menatap manik mata indah milik sang istri. Aku menghargai setiap usaha yang kamu lakukan untukku dan anak-anak. Aku yang memintamu untuk menikahiku. Kamu yang seharusnya masih menikmati masa mudamu, sekarang harus memikirkan tentang kehidupanku dan anak-anak. Jangan membuatku semakin merasa bersalah karena sudah membuatmu terjebak dalam pernikahan ini. Lirih Sea dengan mata berkaca-kaca. Zain meraih tangan Sea, ia lalu mengecup telapak tangan istrinya itu dengan lembut. Matanya kembali menatap mata Sea dengan tatapan lembut. Saat aku memutuskan untuk menikahimu, disitulah aku memegang sebuah tanggung jawab baru. Jadi, jangan salahkan dirimu sendiri. Zain, lagian kan, sebentar lagi aku mau punya bayi kecil. Perlu banyak uang untuk menghidupinya, iya kan? Masa kerjaanku cuman buat kamu hamil aja, dan gak mau nafkahin, sela Zain dengan kedipan mata nakalnya. Mendengar itu, Sea mendengus sebal. Ia menarik tangannya dari pipi Zain dan menatap kesal pada pria itu.
Fokus kuliah dulu, lagian juga belum jadi, kamu masih punya banyak waktu untuk belajar. Kalau sudah selesai kuliah, kamu bisa membantuku di perusahaan. Apa kamu tidak kasihan dengan istrimu ini yang setiap hari harus bekerja, Ham? Ucap Sea. Belum jadi juga, 2 bulan kan kita usaha buat, rajin juga kok aku buatnya. Kok belum jadi ya? Lirih Zain seraya menatap bingung ke arah perut Sea yang masih datar. Pokoknya, aku gak mau lihat kamu ngojol lagi. Kamu harus fokus kuliah dan selesai dengan cepat. Setelah itu, aku akan memberikanmu kesempatan untuk mengurus anak cabang perusahaan terlebih dahulu. Kalau sampai aku tahu kamu bekerja lagi di sela jam kuliahmu, gak akan ada bayi kecil. Paham? Sea mengancam suaminya agar pria itu menurutinya. Dengan cepat, Zain menganggukkan kepalanya. Ia tak akan lagi membuat Sea marah, karena dirinya ingin segera punya bayi kecil yang lucu. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku keluar, dan kamu jaga lilin, kita sama cari uang. Tampak, Davita tengah berada di gudang rumahnya. Wanita itu meraih sebuah album foto dan membukanya. Ia menatap foto dirinya dengan seorang wanita cantik di sebelahnya. Tampak, keduanya tersenyum lebar menatap ke arah kamera. Davita tersenyum melihatnya, matanya pun terlihat berkaca-kaca. Apa kabarmu? Sedang apa kau sekarang, Ham? Aku sudah melakukan tugasku untuk menebus kesalahanku padamu. Maaf karena sudah membuatmu terjebak bersamanya, Hicks. Seharusnya aku tak membawamu ke sana dan membuatmu terjebak dengan pria itu, Hicks. Davita menghapus air matanya. Kau tahu, aku bertemu dengan Zain. Yah, aku kembali bertemu dengannya. Dia. Mama kenal dengan Zain? Davita berbalik. Matanya membulat sempurna saat melihat Richard berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam. Dengan gugup, Davita menyembunyikan foto itu dan segera menatap putranya. Richard, kenapa belum tidur? Ini sudah malam, sebaiknya. Mama kenal dengan Zain sebelumnya, jawab aku mah, sentak Richard dengan tatapan tajam. Richard, Ma. Zain adalah anak di luar nikah. Mama sangat mengenalnya karena ibunya adalah sahabat Mama. Sentak Davita yang mana membuat Richard mematung. Apa? Ya, asal-usul Zain, Mama tahu dengan jelas. Mama, satu-satunya orang yang tahu asal-usul anak itu. Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Mama mengetahuinya. Kamu sudah tahu kan? Mama minta kamu tutup rapat hal ini. Jangan biarkan siapapun tahu, terang Davita dengan air matanya yang luruh membasahi pipinya. Richard menatap sang mama dengan tatapan tak percaya. Dia sungguh syok dengan apa yang dirinya dengar. Pria itu pun berbalik. Ia beranjak pergi dari sana, meninggalkan Davita yang menundukkan kepalanya seraya menghela nafas berat. Maaf, lirih Davita dengan tubuh yang bergetar menahan tangis. Pagi hari, Sea dan Zain masih menikmati tidur mereka. Keduanya kini saling berpelukan di bawah gulungan selimut. Apalagi pagi ini baru saja selesai hujan, membuat keduanya betah berlama-lama berada di atas ranjang. Sea juga merasa nyaman berada di pelukan suami kecilnya itu.
Jam berapa ini? Gumam Zain tanpa membuka matanya. Sea mengerjapkan matanya, ia menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 6 pagi. Wanita itu pun kembali memejamkan matanya kembali dan menduselkan wajahnya di dada bidang suami kecilnya itu. Jam 6, apa kamu ada kelas pagi? Tanya Sea seraya bergumam lirih. Tidak ada, aku masuk siang hari ini, jawab Zain dengan suara seraknya. Tapi aku harus masuk kantor pagi ini, kenapa rasanya malas sekali? Zain membuka matanya, ia menatap sang istri yang menyembunyikan wajahnya di dada bidangnya. Pria itu menyunggingkan senyumnya. Ya udah gak usah masuk, kita buat debai lagi saja. Ayo, seru Zain yang mana membuat Sea membulatkan matanya. Ia melotot ke arah suami kecilnya itu yang justru memasang raut wajah tak bersalah. Semalam udah ya, udahlah, aku mau mandi. Sea menarik diri dari pelukan Zain. Ia memakai kardigannya dan berjalan masuk ke kamar mandi. Zain hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Ia mendudukkan dirinya dan meraih ponselnya yang ada di nakas. Ada notif pesan dari Ricky yang menanyakan tentang keadaannya. Zain pun membalasnya dengan senyuman di bibirnya. Dia dan Sea menyelesaikan masalah dengan baik seperti biasa. Tak ada masalah yang berkepanjangan. Keduanya saling menyelesaikan dari hati ke hati agar bertemu dengan solusi yang baik. Namun, Zain sedikit keberatan. Ia tak bekerja. Padahal ia seorang kepala rumah tangga. Ia juga memiliki gengsi. Tetapi tak ingin membuat istrinya kembali marah. Omongan Sea ada benarnya juga, lebih baik ia fokus dengan kuliahnya dulu. Setelah mandi, Sea bersiap, siap ke kantornya. Wanita itu menyisir rambutnya dan menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Zain yang sedang serius memainkan ponselnya di atas ranjang langsung menolehkan kepalanya pada istrinya itu. Ia mencium parfum istrinya yang terasa begitu memanjakan hidung. Kamu mau kemana Wangi? Wangi begitu? Tanya Zain dengan tatapan tak suka. Sea hanya melirik sekilas, ia meraih lip balm miliknya dan memakainya. Jika memakai lipstik, Zain pasti akan marah kembali padanya. Untung saja, warna bibirnya sehat. Jadi, memakai lip balm pun memang terlihat sudah cukup sebenarnya. Ke kantorlah, kemana lagi? Sahut Sea dengan santai. Kenapa harus pakai parfum? Kamu mau ketemu siapa Wangi begitu? Sea mengerutkan keningnya dalam. Ia beralih menatap Zain yang seolah tengah cemburu melihatnya memakai parfum. Zain, aku hanya memakai parfum bukan pakai pakaian yang seksi dan terbuka. Ayolah, parfum saja tidak membuatmu cemburu kan? Seru Sea yang menambah kekesalan Zain. Zain hanya diam, dia menekuk wajahnya kesal. Raut wajah Zain saat ini persis seperti Kai ketika merajuk. Membuat Sea tak kuasa menahan kegemasannya. Wanita itu berjalan menghampiri Zain dan duduk di tepi ranjang. Ia berniat akan membujuk suami kecilnya itu. Aku hanya memakai sedikit saja, nanti juga kena panas matahari hilang wanginya, bujuk Sea. Mana ada, parfum kamu itu bukan parfum murah, parfum kamu tuh mahal. Jarak jauh juga bisa kecium, protes Zain. Terus sekarang kamu maunya gimana? Aku ganti baju, tapi udah gak ada waktu lagi.
Sepertinya, Sea harus banyak bersabar menghadapi tingkah suaminya itu. Zain mendengus sebal. Besok gak boleh pakai lagi, nanti kalau rekanmu suka bagaimana? Pria itu suka wanita bukan cuman dari mata turun ke hati. Tapi dari hidung naik ke pikiran. Jadi, jangan macam-macam. Kamu punya suami, omelnya. Sea tertawa kecil. Kenapa kamu cemburu? Memangnya kamu udah cinta aku? Lanjut Sea. Zain terlihat salah tingkah. Pria itu memandang ekspresi yang gugup. Pipinya terlihat bersemu merah. Ia jaim ingin mengatakan tentang perasaannya pada wanita itu. Enggak, aku enggak cemburu. Udah sana pergi. Katanya udah telat, serunya dengan panik. Sea menggelengkan kepalanya melihat tingkah pria itu. Umur suaminya masihlah sangat muda, egonya masih sangat tinggi. Bahkan, tentang rasa cemburu saja dia tidak mau mengakuinya. Padahal, sudah jelas sekali jika Zain cemburu saat ini. Ya udah, aku berangkat ya, pamit Sea. Wanita itu mengecup pipi Zain dan beranjak berdiri. Oh iya, besok malam aku ada undangan ke pesta pernikahan rekan bisnisku. Kamu mau ikut atau enggak? Enggak lah, aku belum mau dipublish. Nanti kamu sendiri yang malu, punya suami yang gak kerja. Kismin lagi? Enggak deh, Zain merasa minder. Ia merasa tak pantas masuk ke lingkungan para pengusaha. Mendengar itu, Sea berdecak kesal. Malu apa sih? Kamu harus hilangin kebiasaanmu itu yang selalu merendah. Kalau gak mau ikut ya udah. Tapi jangan merendah begitu. Gak semua orang mandang seseorang itu dari hartanya. Lagian, mau sampai kapan kamu jadi suami simpanan? Perkataan Sea membuat Zain membulatkan matanya. Suami simpanan? Maksudmu? Aku suami. Sea menghembuskan nafasnya kasar. Kamu sendiri yang mau disimpan kok. Udahlah, nanti aku terlambat kalau lanjut ladenin kamu. Sea meraih tasnya dan beranjak pergi dari sana, meninggalkan Zain yang memegangi dadanya dan memasang raut wajah yang pias. Bener juga, udah kayak suami simpanan aku, gumamnya dengan ekspresi yang tak tertolong lagi. Kali ini, Asriel dan Kai akan berangkat ke sekolah bareng Sea. Keduanya pun kini berada di teras menunggu kedatangan sang momi. Tak lama, mereka melihat sang momi datang menghampiri mereka dengan senyuman mengembang. Momi, ayo buluaan, rengek Kai. Iya sabar, ayo. Saat Sea baru meraih tangan Kai untuk ia genggam. Namun, tiba sebuah mobil terhenti tepat di hadapan mereka. Ketiganya menatap bingung ke arah mobil tersebut. Tak lama, turunlah seorang pria yang sangat ketiganya kenali. Hai, sapanya. Sea mengerutkan keningnya dalam. Kamu gak kerja Felix? Heran Sea. Kedatangan pria itu pagi ini menjadi tanda tanya bagi Sea. Sebab, tak biasanya pria itu datang ke rumahnya sepagi ini. Sementara itu di balkon kamarnya, tampak Zain menatap penuh waspada ke arah Felix. Tadinya dia ingin melihat istri dan anaknya masuk ke dalam mobil. Namun, melihat kedatangan Felix, membuat Zain jadi meradang. Ngapain ketupat gosong itu ke sini?
mau modus apa sama bini orang? Awas aja, aku pantau dari sini, gumam Zain dengan tatapan kesal. Kerja kok, aku kesini ingin mengantar Kai dan Asril sekolah. Maaf, belakangan ini aku tidak menjenguk mereka. Aku sibuk dengan urusan pengadilan, jadi baru sempat datang sekarang, terang Felix. Sea menganggukkan kepalanya, ia tak bisa melarang Felix bertemu dengan Asril dan Kai. Karena bagaimanapun juga, pria itu adalah ayah kandung dari kedua putranya. Bagaimana kelanjutan kasus Yasmin? Apa kamu tetap menjebloskannya ke dalam penjara? Tanya Sea. Ya, dia akan dipenjara selama 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan. Aku juga sudah menggugat cerai dirinya. Hak asuh anak jatuh ke tanganku, terang Felix. Sea mengangguk paham. Aku harap kamu tidak mengabaikan kedua putrimu. Kamu harus bisa mengurus mereka dengan baik. Felix menatap Sea dengan tatapan lekat. Matanya menyorot penuh harap dan keputusasaan. Sea, aku tak bisa mengurus mereka sendiri. Andai aku tak bodoh meninggalkanmu demi wanita itu, pasti. Tidak usah berandai, andai, semuanya sudah terjadi. Sekarang aku sudah punya kehidupan sendiri, dan kamu pun harus. Belajarlah dari kesalahan, jangan sampai kamu mengulang kesalahan yang sama. Hubungan yang dibangun di atas penderitaan orang lain akan berakhir buruk. Selesai, ia tak suka Felix terus membahas tentang penyesalannya. Felix mengangguk. Kalau begitu, aku izin antar Kai dan Asril sekolah. Pulang nanti, bolehkah aku membawa mereka jalan? Jalan, tanya Felix dengan tatapan penuh harap. Tatapan Sea beralih menatap ke arah Asril dan juga Kai, seolah menanyakan tentang ajakan Felix. Asril terlihat ragu, dia memegang tangan sang momi seraya menggelengkan kepalanya. Felix, Asril tidak mau. Maaf ya, mungkin moodnya kurang bagus pagi ini. Lebih baik, lain kali saja. Ujar Sea yang mana membuat Felix melemaskan bahunya. Baiklah kalau begitu, aku titip mereka Sea, ujar Felix dengan senyum terluka. Pria itu merasakan sesak di dadanya, ia berbalik dan masuk ke dalam mobilnya dengan perasaan kecewa. Sementara itu di lantai atas, tampak Zain masih berada di balkon kamarnya. Pria itu menyipitkan matanya melihat kedatangan Felix di rumahnya. Saya gak masuk mobilnya kan? Iya kan? Kalau masuk, awas aja. Aku lompat juga dari sini. Gumamnya memastikan sang istri tidak ikut dengan mantannya. Seperti perkataannya kemarin, malam ini saya bersiap, siap datang ke pesta rekan bisnisnya. Kini ia tengah memilih tas yang akan ia kenakan. Sementara Zain, sedari tadi pria itu memandang istrinya bersiap dengan tatapan dingin. Sebenarnya dia ingin ikut dan mengawasi sang istri. Namun, pria itu tetap dengan prinsipnya. Pokoknya di sana kamu gak boleh ngobrol lama sama laki-laki. Cuman sejam aja loh. Kalau lebih, aku bakalan teleponin kamu terus, ancam Zain yang mana membuat Sea mengalihkan pandangannya sejenak. Iya, lagian diajak kamu malah gak mau, sahut Sea dengan kesal. Nanti ada saatnya aku muncul, sekarang jangan dulu. Aku masih ingin berusaha memantaskan diri menjadi suami kamu.
Biar mantanmu itu gak besar kepala nantinya, ujar Zain dengan mendengus sebal. Besar kepala gimana? Heran Sea seraya menatap suami kecilnya itu. Ya, besar kepala. Orang pasti akan mengatakan, loh kok sama berondong Kismin? Felix kan kaya, kok larinya ke berondong gak modal? Celoteh Zain dengan memiringkan bibirnya. Sea tertawa kecil mendengarnya, ia saja tak sampai kepikiran ke sana. Bisanya pria itu berpikir ke arah sana. Melihat istrinya yang tertawa, Zain justru bertambah kesal. Sea berjalan mendekati Zain. Ia mengecup lembut pipi pria itu dan menatapnya dengan sayang. Kenyataannya kan begitu. Zain membulatkan matanya tak percaya. Bisanya Sea malah mengatakan hal itu. Ngambeknya nanti saat aku pulang saja ya. Aku harus berangkat sebelum semakin larut. Anak harus tidur jam 9 malam, jangan mengajak mereka begadang. Oke. Sea berlalu pergi, meninggalkan Zain yang menghela nafas kasar. Oke, sahut Zain dengan suara tak rela. Sea datang ke gedung acara dengan menggunakan supir. Ia khawatir akan mengantuk jika menyetir sendiri. Apalagi kondisi malam yang pastinya akan sangat berbahaya bagi seorang wanita menyetir sendiri. Gedung acara tak terlalu jauh, tak terasa ia pun sampai di tempat tujuan. Pintu mobil Sea dibuka oleh seorang bodyguard penjaga acara. Ia pun turun dari mobilnya dengan gaya anggunnya. Gaun cantik berwarna biru laut miliknya menjadi pusat perhatian orang-orang. Ia pun berjalan masuk ke dalam gedung. Nona Sea, saya senang sekali Anda datang ke pesta pernikahan putra-putri kami. Seru seorang wanita paruh baya yang datang menyapa Sea. Nyonya Queen, terima kasih atas undangannya. Tentunya, saya akan datang di acara penting Anda dan keluarga Anda, ujar Sea dengan senyuman tipis. Melihat Sea, Nyonya Queen tersenyum lembut. Kamu cantik sekali malam ini, pujinya. Terima kasih, Anda juga cantik, balas Sea. Oh iya, nikmati acaranya. Saya izin menyapa tamu yang lain dulu, pamit wanita paruh baya itu. Ia meninggalkan Sea pergi untuk menyapa tamu yang lain. Sea meraih segelas sirup, wanita itu pun menatap di sekitarnya. Ia merasa bosan. Andai saja suaminya ikut ke sini, jadi ada yang menemaninya mengobrol. Sekarang, hanya menikmati acara seorang diri, sampai tiba seorang pria paruh baya datang mendekatinya. Nona Sea, Anda datang juga, seru pria itu. Sea hanya tersenyum tipis, ia tak terlalu mengenali siapa pria yang menyapanya. Sekilas, ia mengingatnya, hanya saja, ia tak mengingat nama aslinya. Sudah lama tidak bertemu, terakhir saya bertemu dengan Anda saat Anda dan Tuan Felix bercerai. Bagaimana keadaan Anda sekarang? Apa sudah akan menikah kembali? Tanya pria itu yang menatap Sea dengan tatapan lekat. Sea yang ditatap seperti itu pun merasa risih. Saya sudah menikah kembali. Suami saya kebetulan tidak bisa datang. Terang Sea tanpa menutupi jika dirinya sudah menikah. Tampak pria parubaya itu terlihat terkejut. Raut wajahnya mendadak pucat. Anda sudah menikah? Dengan siapa? Kenapa tidak ada kabar tentang pernikahan Anda? Tanya pria itu dengan kaget.
Sea tersenyum tipis. Pernikahan kami memang dirahasiakan, demi kenyamanan saya dan suami saya, terang Sea. Suami Anda CEO perusahaan apa? Apa saya mengenalnya? Kenapa Anda tidak mengajaknya ikut sekalian ke pesta ini? Tanya pria itu dengan penasaran. Saat Sea akan menjawabnya, tiba-tiba seseorang datang dan turut menyerobot pembicaraan mereka. Karena suaminya adalah anak dari hasil hubungan gelap, Sea membulatkan matanya. Ia menatap Richard yang berjalan menghampirinya. Apa maksudmu? Tanya Sea dengan tatapan tajam. Apa maksudku? Tentu saja, mengatakan yang sebenarnya. Apa keluargamu tidak malu? Memiliki menantu dari anak hasil hubungan gelap, desis Richard. Sea terlihat panik. Ia segera menarik tangan Richard dan membawanya pergi dari sana. Namun, Richard menarik tangannya, membuat Sea beralih menatap tajam ke arahnya. Apa maksudmu menghina Zain seperti itu? Tahu dari mana kamu? Bisik Sea dengan tatapan tajam agar orang lain tak mendengar percakapan mereka. Mamaku mengenal siapa orang tua Zain. Jadi, tentunya informasi yang aku dapat tidak mungkin salah. Siapa orang tua Zain? Tanya Sea dengan tatapan lekat. Richard mengerutkan keningnya. Aku enggak tahu. Mama cuman kasih tahu itu aja. Lagian, untuk apa kamu mencari tahu? Suamimu itu tidak jelas asal-usulnya, bahkan ia lahir dari hasil hubungan gelap. Dalam kata lain, anak haram. Setelah mendengarkan perkataan Richard tentang Zain, tanpa lama lagi Sea langsung memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Sea hanya menatap keluar jendela mobilnya. Wanita itu memikirkan apa yang Richard katakan tadi saat di pesta dan menyambungnya dengan apa yang Nenek Dian katakan sebelum meninggal. Jadi, itu alasan Nenek memintaku untuk merahasiakannya. Tapi, bukankah Zain juga berhak tahu tentang dirinya dan masa lalu orang tuanya? Batin Sea. Tak terasa, ia tiba di kediamannya. Setelah mobil terhenti, Sea langsung turun dan masuk ke dalam rumah. Suasana rumah sudah sepi, kedua putranya mungkin sudah tidur. Ia pun memutuskan untuk naik ke kamarnya. Namun, langkahnya terhenti setibanya ia di depan kamar Asriel. Sea terkejut melihat tiga orang pria berbeda usia tengah tertidur pulas di ranjang yang sama. Zain tak sengaja tertidur ketika mengajak kedua putranya untuk tidur. Pria itu berada di posisi tengah, dengan Asriel dan Kai yang berada di sisi kanan kirinya. Ketiganya tampak saling berpelukan, sangat mengharukan untuk siapapun yang melihatnya. Dengan perasaan haru, Sea melangkahkan kakinya mendekat. Ia duduk di tepi ranjang dan memandang pemandangan indah di depannya. Lalu, wanita itu mengambil ponselnya untuk mengabadikan kenangan yang tak terlupakan saat ini. Manisnya, aku akan simpan ini sebagai kenangan saat Asriel dan Kai besar nanti, gumam Sea dengan senyuman tipis. Sea, kau sudah pulang, suara serak Zain mengagetkan Sea. Wanita itu segera mengalihkan pandangannya pada suami kecilnya itu. Zain menarik dirinya dari pelukan Asriel dan Kai. Ia sangat berhati-hati agar tak membangunkan keduanya. Setelah terlepas,
Zain langsung turun dari ranjang dan langsung memeluk sang istri dengan manja. Sea hanya tersenyum. Ia mengelus lembut rambut tebal suaminya. "Maaf, aku ketiduran," bisik Zain. "Enggak apa-apa, sudah jamnya tidur juga. Ayo, kita kembali ke kamar," ajak Sea. Zain mengangguk. Ia dan Sea beranjak pergi ke kamar mereka. Sesampainya di kamar, Zain langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Sementara Sea, ia memilih untuk membersihkan dirinya sebelum tidur. Setelah itu, Sea pun menyusul Zain. "Aku kira kamu bakalan lama banget di sana," gumam Zain seraya memeluk Sea dengan erat. Pria itu masih memejamkan matanya, seolah ia menjadikan Sea sebagai guling saat ini. "Enggaklah, takut ada yang ngambek," ledek Sea yang membuat Zain mendengus sebal. Sea kembali teringat perkataan Richard tadi. Ia mengelus kepala Zain seraya memikirkan tentang pembicaraan mereka. Jujur saja, Sea tak kuat mengatakan hal itu pada suaminya. Selama ini, yang ia tahu Zain sudah cukup menderita. Ia tidak ingin menambah penderitaan pria itu setelah mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. "Zain, boleh aku bertanya sesuatu?" tanya Sea dengan lembut. "Tanya saja," sahut Zain dengan santai tanpa membuka matanya. "Apa nenek pernah bercerita tentang orang tuamu?" tanya Sea dengan hati-hati. Mendengar itu, Zain terdiam. Ia membuka matanya sejenak, pandangannya terlihat kosong. Namun, ia kembali menutup matanya dan memasang raut wajah yang santai. "Enggak ada, aku pernah bertanya. Tapi jawaban nenek selalu sama, orang tuaku sudah tidak ada. Saat aku bertanya, di mana makam mereka, nenek tidak pernah mau menjawabnya. Setelah itu, nenek pasti nangis," terangnya. Sea mengangguk paham, ia mulai menyimpulkan sesuatu. Nenek Dian sengaja mengatakan hal itu agar Zain tak mencari tahu tentang masa lalunya. Tapi, yang buat Sea penasaran, apakah orang tua Zain masih hidup sampai sekarang atau tidak? Hanya Tante Davita yang bisa memberitahuku tentang siapa orang tua Zain dan di mana mereka sekarang, batin Sea. "Sea, bisa aku minta tolong pijat kepalaku? Rasanya dari tadi siang kepalaku terus berdenyut sakit." Rengek Zain yang mana membuat Sea membuyarkan lamunannya. "Kamu sakit?" tanya Sea dengan tatapan khawatir. Zain menggeleng. "Kepalaku yang sakit, mungkin aku lelah belajar," sahut Zain. Sea pun beranjak duduk. Ia meraih kepala Zain dan menempatkannya di atas pangkuannya. Dengan senang hati Zain menikmati pijatan lembut tangan istrinya di kepalanya. Tak butuh waktu lama, Zain tertidur dengan lelap. Menyadari suaminya yang sudah tidur, Sea pun mengecup lembut kening pria itu. "Tidak peduli siapa kamu, aku tetap menyayangimu," bisik Sea. Entah Zain mendengarnya atau tidak. Pria itu justru tersenyum dalam tidurnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, tampak seorang pria parubaya melepas kacamata bacanya. Ia menatap ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Lalu, ia pun memutuskan untuk beranjak pergi dari ruang kerjanya.
Setiap langkah yang pria itu ambil, lampu otomatis koridor menyala. Sampai, langkahnya terhenti setibanya ia di depan sebuah pintu kamar bercat merah muda. Ia pun memutuskan untuk membukanya dengan perlahan. "Jenna, kok belum tidur?" Jenna menoleh. Ia menatap sang papa yang masuk ke dalam kamarnya. "Aku sedang mengerjakan PR. Aku lupa mengerjakannya sore tadi," sahut gadis cantik itu. Pria parubaya itu mendekat ke arah putrinya. Dia menatap PR yang sedang gadis itu kerjakan. Dengan lembut, ia mengelus lembut kepala Jenna dan mengecup puncak kepalanya. "Jangan terlalu lelah, kamu baru saja sehat kembali. Papa gak mau kamu drop lagi," pintanya. Jenna mengangguk. "Aku gak akan drop lagi. Percaya deh," serunya dengan senyuman manisnya. Lionel Salvatore, seorang pria matang berusia 52 tahun. Ia adalah papa kandung Jenna Rose Salvatore. Lionel sangat menyayangi putrinya yang kini mengidap gagal ginjal karena kelalaiannya. Putrinya harus terus melakukan cuci darah sampai ia mendapatkan donor ginjal untuk sang putri. "Ya, papa percaya. Sudah selesai PR-nya Tuan Putri?" tanya Lionel dengan senyuman lembutnya. "Sudah, aku akan tidur sekarang." Jenna menutup bukunya. Ia lalu naik ke atas ranjangnya dan menyelimuti tubuhnya. "Selamat malam papa," ujarnya sebelum menutup matanya. Lionel mengecup lembut kening putrinya sebelum ia beranjak keluar. Pria itu akhirnya kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, ia sedang melihat istrinya tengah berdiri di balkon kamar menatap langit malam yang kini dihiasi bintang-bintang. Pria itu tersenyum, ia menghampiri wanita yang sedang membelakanginya itu. "Masuklah, kau akan masuk angin kalau terlalu lama di sini," ajak Lionel seraya mengelus lembut bahu wanita itu. Wanita itu beralih menatap Lionel, tatapan matanya terlihat dingin dan datar. Wanita itu pun berbalik masuk ke dalam kamarnya. Meninggalkan Lionel yang kecewa atas sikap istrinya. Tak lama, ia menyusul sang istri masuk ke dalam kamar. "Mau sampai kapan kamu mendiamiku terus? Sudah belasan tahun? Bahkan puluhan? Mau sampai kapan, Vanya?" sentak Lionel dengan tatapan tajam. Vanya Selvira, nama istri Lionel. Ia masih terlihat sangat cantik dan awet muda di usianya yang sudah menginjak 50 tahun. Vanya adalah sosok wanita yang cantik dan lembut dulunya, sebelum kejadian yang membuatnya sangat kecewa terhadap hidupnya. "Sampai kamu menghidupi putraku kembali," sentak Vanya dengan tatapan tajam. Lionel terkejut, pria itu menatap tak percaya pada sang istri. "Vanya, itu tidak mungkin. Putra kita sudah tidak ada, tolong jangan kembali mengingatnya. Kasihan dia," ujarnya dengan tatapan memelas. "Dia tidak ada karena kamu, ulah kamu sama perempuan murahan itu. Kalian sendiri yang membuat api dalam rumah tangga ini, Mas. Kalau kamu gak berulah, anakku pasti masih hidup," teriak Vanya dengan histeris. Air matanya luruh membasahi pipinya, jantungnya berdegup kencang. Matanya menatap tajam ke arah suaminya yang tertunduk dalam. "Permintaan maafmu tidak akan pernah aku terima. Kamu tidak merasa kehilangan. Karena kamu mendapatkan anak dari wanita murahan itu, sedangkan aku
Apa kamu tahu bagaimana hancurnya aku mengetahui kamu yang membuat hamil wanita lain dalam keadaan aku juga sedang mengandung? Belum sampai situ, kamu juga membunuh anakku. Kamu yang membuat anakku mati. Lionel mendekap tubuh istrinya. Ia tak peduli wanita itu yang berontak kuat. Air mata Vanya terus luruh, membuat hati Lionel teriris sakit. Maafkan aku, maaf. Kalau kurang sehat sebaiknya istirahat dulu di rumah. Tegur Sea seraya menatap suaminya yang tengah memegangi perutnya. Pagi ini, Sea dikejutkan dengan Zain yang mengalami mual. Belum lagi semalaman pria itu mengeluh kepalanya sakit. Aku harus bertemu dosen pagi ini. Enggak bisa bolos, rengek Zain. Sea menghela nafas pasrah. Ia duduk di tepi ranjang dan meraih minyak angin. Lalu, ia menarik baju Zain ke atas berniat akan memakaikan minyak angin itu ke perutnya. Namun, Zain justru menarik kembali bajunya. Matanya menatap Sea dengan tatapan terkejut. Mau ngapain? Aku lagi sakit loh. Masa mau maksa buat debay, pekik Zain yang mana membuat Sea melongo. Apa? Apaan sih? Siapa yang mau buat bayi? Selama ini kan kamu yang minta terus. Eka, aku cuman mau ngolesin ini aja. Si menunjukkan botol minyak angin itu seraya menatap kesal ke arah Zain. Melihat itu, Zain kembali menarik bajunya ke atas. Ia menyengir lebar, membuat Sea pun melirik sinis padanya. Dengan lembut, Sea menuangkan minyak itu ke atas perut suaminya dan menggosoknya dengan lembut. Lain kali, jangan jajan aneh-aneh. Kemarin aku lihat kamu makan apa itu? Bulet warna merah. Jangan lagi dimakan, ketus Sea. Cuman sekali kok. Kemarin kan Zain meringis kesakitan saat Sea mencubit keras perutnya. Suami sakit bukannya disayang malah KDRT. Gimana sih? Dengus Zain seraya mengelus perutnya yang dicubit oleh Sea. Setelah selesai mengoleskan minyak tersebut, Sea beranjak berdiri. Dia mengambil jaket milik Zain dan menyerahkannya pada pria itu. Pakai jaket yang tebal, biar gak tambah masuk angin. Kalau pulang kuliah nanti tambah parah, kita ke dokter, titah Sea. Iya, ngomel mulu perasaan. Zain tak suka dengan nada ketus Sea pagi ini. Ia sakit, bukannya disayang tapi justru malah terkena omelan. Sea meraih jam tangannya dan memakainya, seraya matanya mengawasi suaminya yang sedang memijat keningnya. Sea merasa khawatir, tapi pria itu kekeh ingin berangkat kuliah. Kalaupun bolos sehari, menurutnya tidak ada yang salah. Apalagi, kondisi tubuh Zain memang kurang sehat. Aku antar aja ya, ajak Sea. Zain menggeleng. Gak usah. Kampusku sama kantor kamu itu dari ujung ke ujung. Nanti kamu akan telat ke kantor. Biar aku naik motor aja, tolak Zain. Ih, punya suami susah banget dibilangin. Sea meraih tasnya dan beranjak pergi, meninggalkan Zain yang melongo melihat kepergiannya. Lah, letak salahku di mana? Cowok perhatian, dibilang susah dibilangin. Cowok cuek, dibilang, kamu gak sayang sama aku ya? Emang cewek tuh makhluk yang paling susah dimengerti, gerutu Zain sebelum menyusul sang istri yang sudah keluar lebih dulu. Sea lebih dulu mengantar Kai.
anak kecil itu tak pernah mau diantar oleh supir. Sesekali akan menurut, tapi pastinya akan ada drama yang tak akan ada ujungnya. Setelah sampai di sekolah Kai, tanpa turun dari mobilnya, Sea memantau putranya yang berjalan masuk ke dalam gerbang sekolah. Momi, nanti jemputnya jangan pakai Pak Cupil ya oh. Seru Kai seraya berlari masuk ke dalam sekolahnya. Hais, kenapa gak boleh pakai supir? Memang, apa bedanya? Sama pakai mobil, gak terbang. Gumam Sea seraya menggelengkan kepalanya. Sebelum ke kantor, Sea memiliki janji temu dengan rekan kerjanya. Wanita itu melajukan mobilnya pergi menuju lokasi yang ditentukan oleh rekannya. Sesampainya di sana, Sea turun dari mobilnya dan berjalan masuk ke dalam resto yang menjadi tempat janji temu mereka. Nona, sapa sekretaris Sea yang telah sampai di tempat sejak tadi. Cindy, kamu sudah sampai ternyata. Di mana orangnya? Tanya Sea saat menyapa sekretarisnya yang bernama Cindy itu. Mari Nona, mereka sudah menunggu. Si mengangguk, ia mengikuti kemana sekretarisnya itu membawanya. Sea tersenyum tipis melihat dua orang pria berbeda usia. Wanita itu menghampiri mereka yang tengah menunggu kedatangannya. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Salvatore, ujar Sea seraya berjabat tangan dengan pria itu. Senang bertemu dengan Anda Nona Sea, tak menyangka jika kita akan bekerja sama di bidang yang sama. Ayo, silahkan duduk, seru pria itu. Sea mendudukkan dirinya, ia menyamankan posisi duduknya. Saya senang sekali dengan ajakan kerjasama yang Tuan Salvatore ajukan. Sedari dulu, saya memang ingin perusahaan Wiratama Group bekerja sama dengan perusahaan Anda, ujar Sea membuka pembicaraan. Tuan Salvatore, yang tak lain adalah Lionel. Ia bekerja sama dengan perusahaan Sea. Kali ini, keduanya berbincang dengan serius mengenai rencana mereka ke depannya. Selang beberapa saat kemudian, Sea dan Lionel beranjak berdiri. Keduanya saling berjabat tangan kembali sebelum menyudahi pertemuan mereka. Saya harap kerjasama ini berjalan dengan lancar. Terima kasih karena Anda sudah memberi kesempatan pada perusahaan saya untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda, ujar Sea. Lionel mengangguk dan tersenyum tipis. Melihat itu, Sea tertegun sejenak. Ia merasa tak asing dengan wajah Lionel apalagi ketika pria itu tersenyum. Tak sadar, Sea belum melepas jabatan tangannya. Maaf, seru Sea menarik tangannya dengan perasaan tak enak. Kalau begitu, saya permisi. Sea pun segera pergi dari sana, meninggalkan Lionel yang menatap bingung kepergian Sea. Zain baru saja menyelesaikan jam kuliahnya, ia pun memutuskan langsung pulang karena kondisi tubuhnya yang tidak sehat. Pria itu melajukan motornya dengan kecepatan sedang dan penuh kehati-hatian. Namun, saat di pertengahan jalan, Zain memilih untuk menepikan motornya karena merasa pusing dan mual yang ia rasakan semakin menjadi. Karena tak kuat menahan, Zain turun dari motornya dan berjongkok di sisi motor seraya menahan mual dan pusing yang mendera. Sepertinya ia tak akan kuat melanjutkan perjalanan. Ia pun mengirim pesan pada Sea untuk menjemputnya. Di saat dirinya sedang berusaha menguatkan tubuhnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengenalinya.
Kak Zain. Zain mengangkat pandangannya, ia terkejut melihat keberadaan Jenna. Kamu, Kak Zain kenapa? Kok mukanya pucat? Tanya Jenna dengan khawatir. Zain menggeleng. Gak apa-apa, udah sana kamu pulang, usir Zain. Sebentar ya, Kak. Jenna berbalik, ia kembali ke mobilnya. Lalu, ia mengetuk jendela mobil. Tak lama, jendela mobil pun terbuka dan terlihat Vanya menatap Jenna dengan tatapan bingung. Itu siapa, Nak? Tanya Vanya dengan heran, apalagi saat putrinya meminta berhenti karena keberadaan Zain di sana. Ma, itu Kak Zain. Yang pernah Jenna ceritain, kayaknya lagi sakit deh, Ma. Kasihan, ujar Jenna dengan tatapan memelas. Vanya menatap ke arah Zain, memang terlihat jelas sekali jika pria itu tengah menahan sakit. Dengan perasaan khawatir, Vanya memutuskan turun dari mobilnya dan menghampiri Zain. Ia melihat pria yang sedang tertunduk itu yang masih memegangi perutnya. Maaf, Nak, apa kamu gak apa-apa? Tanya Vanya dengan hati-hati. Zain mendongak, manik matanya bertemu dengan mata milik Vanya. Vanya hafal dengan Zain, pria yang pernah menabraknya di rumah sakit. Keduanya saling adu tatap, sampai Zain memutuskan tatapan mereka karena ia harus memuntahkan isi perutnya. Wek, haduh, panggil Pak Supir. Kita bawa aja ke rumah sakit, seru Vanya dengan khawatir. Ia segera mengeluarkan minyak angin yang selalu ia bawa dalam tasnya dan mengoleskannya pada tengkuk Zain. Kita ke rumah sakit ya, ajak Vanya. Iya Kak, ke rumah sakit aja, sahut Jenna yang turut setuju dengan ucapan sang mama. Enggak, gak usah. Bentar lagi ada yang datang untuk jemput, jawab Zain dengan lirih. Tak lama, sebuah mobil terhenti di sisi motor Zain. Terlihat Sea keluar dari sana dengan raut wajah paniknya. Ia segera menghampiri Zain dan mengecek keadaannya dengan raut wajah yang panik. Jenna dan Vanya saling tatap, keduanya merasa tak asing dengan Sea. Kan aku udah bilang, di rumah aja. Kamunya ngeyel sih, omel Sea. Maaf, aku gak tahu kalau gak bakal kuat, jawab Zain dengan lemah. Sea membantu Zain untuk berdiri dan membawanya masuk ke dalam mobil. Lalu, ia itu kembali mengambil kunci motor Zain dan mengamankannya. Sebelum kembali ke mobilnya, Sea menatap Vanya dan Jenna lebih dulu. Terima kasih sudah menemani suami saya, kalau begitu kami pulang dulu. Ujarnya dan bergegas kembali masuk ke dalam mobilnya. Suami, pekik Jenna dengan mata membulat sempurna. Ia masih menatap mobil Sea yang berjalan pergi menjauh darinya. Berbeda dengan Vanya, ia justru menatap kepergian mobil Sea seraya memikirkan Zain. Kenapa pria itu mirip sekali dengan Mas Lionel, batin Vanya. Sementara itu, Kai masih menunggu kedatangan Sea untuk menjemputnya. Raut wajahnya tertekuk sebal. Para temannya sudah banyak yang dijemput, namun tak ada tanda sang momi datang menjemputnya. Kemana Cih, lupa jemput Kai lagi ini, sudahlah. Benel, abang tuh paling dika, itu momi. Kai melihat sebuah mobil hitam terhenti di depannya. Namun,
Senyumannya luntur saat melihat bukan sang Momi yang keluar dari mobil itu. Pak Cupil, tadi kan sudah bilang Momi yang jemput. Sesampainya di rumah, Sea langsung membawa Zain ke kamarnya. Tadinya ia akan membawa Zain ke rumah sakit. Tetapi pria itu tidak mau. Ia malah menangis di mobil layaknya anak kecil yang akan diajak untuk mencabut gigi di rumah sakit. Terpaksa, Sea memilih pulang dan akan merawatnya sendiri di rumah. Pusing Hicks, pusing kepalaku. Rengek Zain dengan air mata yang berlinang. Sebentar, aku telepon orang dulu untuk ambil motor kamu, sahut Sea yang sibuk dengan ponselnya. Zain memejamkan matanya, rasa pusingnya terasa sangat menusuk. Tak lama, ia merasakan sebuah pijatan lembut di kepalanya. Ia tahu pasti, jika Sea lah yang memijatnya. Zain pun menikmati pijatan Sea, dan berusaha untuk tidur untuk melupakan rasa sakitnya. Sea, kompres keningnya pakai ini. Daisy datang dengan membawa wadah yang berisikan air hangat dan juga kain. Ia begitu khawatir saat Sea mengatakan jika Zain sedang sakit. Ma, ada obat penurun demam nggak? Tanya Sea. Ada, sebentar, pegang dulu, Mama ambilkan dulu obatnya. Daisy beranjak pergi dengan berjalan cepat. Ia melangkahkan kakinya menuju kotak obat yang ada di dapur. Wanita parubaya itu terlihat sibuk memilih obat yang akan ia berikan pada menantunya. Kasihan si Zain sampai sakit, udah gak ada orang tua. Malah sakit. Aduh, untung punya mertua walaupun janda gini kan. Nah, ini dia obatnya. Setelah mendapatkan obat yang ia cari, Daisy bergegas kembali ke kamar putrinya untuk menyerahkan obat itu pada menantunya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat cucunya yang baru saja pulang dan memasang raut wajah tertekuk kesal. Dengan bingung, Daisy menyapa bocah menggemaskan itu. Bersambung.